Pernah kepikiran nggak sih pertanyaan ini? Kayaknya sering banget ya kita dengar. Nah, hari ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng. Jutaan sarjana yang lulus setiap tahun itu, apa beneran siap pakai? Atau jangan-jangan ada jurang yang dalam banget antara teori di kelas sama kenyataan di dunia kerja? Yuk kita mulai dari suara yang paling berkepentingan. Dunia, industri. Nah, ini dia. Kita langsung mulai dengan pernyataan yang, wah, tajam banget ya. Dan ini datangnya langsung dari puncak dunia industri. Ini bukan sekedar opini ngalor ngidul, tapi bisa dibilang ini alarm keras dari pihak yang harusnya jadi pengguna utama para lulusan. Pernyataan dari Ketua Umum Kadin ini jadi titik awal kita buat ngerti ada krisis apa sih sebenarnya. Oke, di bagian pertama ini kita bakal lihat masalah yang paling nyata yang dirasain langsung sama banyak lulusan dan juga perusahaan. Jadi ada semacam jurang gitu antara apa yang dipelajari di kampus sama apa yang sebenarnya dibutuhin di lapangan. Akar masalahnya itu seringkali bisa dirangkum dalam istilah ini. Ketidaksesuaian kualifikasi. Ini bukan cuma soal, gue nggak suka kerjaan gue. Bukan. Ini lebih dalam lagi. Ini tuh tentang investasi waktu, tenaga, dan biaya kuliah bertahun-tahun yang akhirnya nggak kepake secara maksimal. Ada dua jenisnya nih, yang vertikal, itu kayak level pendidikanmu ketinggian buat kerjaanmu, dan yang horizontal, kamu kerja di bidang yang beda banget sama jurusan kuliahmu. Nah, dampak paling kelihatan dari ketidaksesuaian ini adalah fenomena yang namanya underemployment. Coba bayangin deh, kamu punya gelar sarjana, susah payah didapetin, tapi kerjaan kamu sehari-hari sebenarnya bisa dikerjain sama lulusan SMA. Ini bukan cuma soal rugi duit, tapi juga soal kepuasan kerja yang hilang dan potensi diri yang nggak keluar semua. Sayang banget kan? Dan kalau kita lihat datanya, wow, ini nunjukin cerita yang kontras banget. Coba lihat deh perbedaannya. Lulusan dari jurusan kayak keperawatan atau ilmu komputer, kelihatannya lebih aman ya. Tingkat underemployment-nya relatif rendah. Tapi coba deh kita geser pandangan ke bagian bawah tabel. Jurusan-jurusan di bidang humaniora dan ilmu sosial, tantangannya kelihatan jauh lebih berat. Angka ini benar-benar perlu kita renungin. Hampir setengah, lulusan baru jurusan komunikasi di Amerika itu kerja di pekerjaan yang nggak butuh gelar sarjana mereka. Ini bukti nyata, kalau pilihan jurusan itu dampaknya masif banget ke nasib seseorang setelah lulus. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa begini? Apa ini murni salah pilih jurusan aja? Atau jangan-jangan ada yang salah sama sistem pendidikannya? Nah, pertanyaan tadi itu membawa kita ke bagian selanjutnya. Yuk, kita coba geser fokusnya. Mungkin masalahnya bukan cuma ada di individunya atau pilihan jurusannya, tapi di mesin yang mencetak mereka. Sistem pendidikan tinggi itu sendiri. Ini nih, konsep kunci kedua yang perlu kita pahami. Inflasi akademik. Kedengarannya agak rumit ya, tapi sebenarnya gampang. Sama kayak inflasi ekonomi yang bikin nilai uang jadi turun, inflasi akademik itu artinya nilai A atau predikat cum laude, itu mungkin udah nggak sesakti dulu. Nilainya sih tinggi di atas kertas, tapi pertanyaannya, kompetensi benerannya ikutan naik juga nggak? Metafora ini, dalam banget ya. Pabrik gelar. Tujuannya bukan lagi mencetak pemikir, tapi mencetak ijazah secepat mungkin. Sebanyak mungkin. Prosesnya jadi kayak di pabrik aja. Mekanis, standar, dan yang paling penting harus efisien. Tapi apa sih yang bikin pabrik ini jalan terus? Dan disinilah jantung masalahnya. Jadi ceritanya gini, seluruh sistem itu terobsesi sama metrik, kayak akreditasi dan peringkat. Ini menciptakan tekanan yang luar biasa buat meluluskan mahasiswa secepat mungkin. Akibatnya, gagal yang harusnya jadi bagian penting dari proses belajar malah dianggap kayak noda, kayak masalah buat sistem. Hasilnya? Ya udah, standarnya dibikin lebih fleksibel. Bukan karena dosennya nggak mau ngajar bener, tapi karena sistemnya sendiri nggak ngasih ruang buat proses belajar yang kadang butuh jatuh bangun. Oke. Gampang banget ya kalau kita nyalahin sistem. Tapi apa bener ceritanya sesederhana itu? Di bagian ini kita bakal lihat argumen tandingan yang lumayan provokatif. Coba deh kita berhenti sebentar dan tanya ke diri kita sendiri. Jangan-jangan narasi ini semua salah sistem itu sebenarnya cuma pembenaran yang nyaman yang bikin kita, baik sebagai pengajar maupun sebagai mahasiswa, jadi merasa bebas dari tanggung jawab pribadi? Nah, disinilah perdebatan intinya. Di satu sisi, argumennya kuat. Sistem memaksa, administrasi bikin pusing, tuntutan kerja nggak jelas. Tapi di sisi lain muncul kritik yang nggak kalah tajam. Apa benar mahasiswa itu nggak punya waktu? Atau mereka milih buat nggak pakai waktunya untuk belajar beneran? Apa kita terlalu cepat ngebebasin individu dari tanggung jawabnya sendiri? Nah, ini dia kesimpulan yang paling mengkhawatirkan dari argumen tandingan tadi.
Krisis ini bukan salah satu pihak, tapi jadi kayak semacam konspirasi penurunan standar bareng-bareng. Sistemnya longgar, dosennya nurunin ekspektasi, mahasiswanya juga nurunin standar buat diri sendiri. Semua saling lempar tanggung jawab, dan akhirnya kualitaslah yang jadi korban, tanpa ada yang merasa bersalah. Seolah-olah masalah internal ini belum cukup rumit, sekarang datang lagi nih kekuatan dari luar yang bakal mengubah aturan main sepenuhnya. Kecerdasan buatan atau AI. Munculnya AI di dunia pendidikan itu bukan lagi cuma soal siapa yang punya akses internet cepat. Ini jauh lebih fundamental. Ada risiko kita jadi terlalu bergantung sama mesin, dan kemampuan berpikir mandiri kita jadi tumpul. Peran guru juga harus berubah total, bukan lagi cuma ngasih informasi, tapi jadi mentor. Dan yang paling penting, AI ini masa kita bertanya, emangnya teknologi bisa ngajarin kita jadi manusia yang punya empati dan kejujuran? Dan di sini, kita nemuin sebuah paradoks yang luar biasa. Coba lihat datanya. Proyeksi di Amerika Serikat nunjukin kalau permintaan terbesar di masa depan itu justru buat orang-orang dengan pendidikan paling tinggi. S2, S1, S3. Permintaan buat keahlian yang kompleks malah naik. Di saat yang bersamaan, AI punya potensi buat mengotomatisasi banyak banget pekerjaan kerah putih yang butuh keahlian itu. Ini bukan lagi sekedar perubahan, ini udah kayak perlombaan. Oke, setelah kita bongkar semua kepingan puzzle ini, mulai dari ketidaksesuaian kualifikasi, sistem yang rusak, krisis etos, sampai disrupsi teknologi, akhirnya kita sampai di pertanyaan yang paling mendasar. Jadi, setelah melihat semua ini, ada satu hal yang jadi jelas banget. Nggak ada jawaban yang gampang. Nggak ada satu penjahat tunggal yang bisa kita tunjuk dan salahkan dalam cerita ini. Sebaliknya, yang kita hadapi ini benar-benar sebuah perfect storm, badai sempurna, di mana tuntutan ekonomi ketemu sama sistem pendidikan yang udah lelah, budaya belajar yang maunya serba instan, dan ditambah lagi gelombang tsunami teknologi yang mengubah segalanya. Tentu aja, kita semua kan maunya sama. Punya generasi penerus yang kompeten, yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan zaman. Nah, tapi disinilah inti dilemanya. Definisi siap itu sendiri berubah terus, bahkan lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Jadi, gimana caranya kita nyiapin seseorang buat masa depan, kalau masa depannya itu sendiri makin nggak bisa kita prediksi? Pada akhirnya semua perdebatan ini balik lagi ke satu pertanyaan fundamental. Apa sih sebenarnya yang kita cari dari pendidikan tinggi? Apa kita lagi menjalankan sebuah pabrik yang tujuannya cuma ngejar target kelulusan tepat waktu? Atau kita sedang merawat sebuah taman untuk menumbuhkan manusia-manusia yang bisa berpikir, bisa beradaptasi, dan bisa berkreasi di dunia yang bahkan belum bisa kita bayangin? Jawabannya bakal menentuin bukan cuma kualitas sarjana kita, tapi juga masa depan kita semua.